Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mempelajari bersama tentang mekanisme penilaian individu yang mana untuk pada kesempatan kali ini eh, dimulai dari aplikasi pendukung SIPP karena nanti untuk di tingkat pertama penilaian individu akan digabungkan di pendukung SIPP. Nah, eh, artinya nanti harus melalui mekanisme update terlebih dahulu. Jika sudah update, harapannya normalnya nanti akan ada tambahan satu icon lagi yang kita singkat singkatannya adalah CPRD atau Sistem Penilaian Prestasi Individu lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian jika kita klik nanti akan mengarah ke laporan laporan prestasi kerja individu. Nah, jika yang login adalah sebagai admin, maka dia tetap bisa membuka rangkuman tetapi tidak ada proses penilaiannya karena hak penilaian nanti akan ada di pimpinan Satker. Yang kedua, ini untuk teman-teman admin, perhatikan di sini ada peringatan ya. Nah, jika muncul peringatan seperti ini artinya apa? Ya, artinya di sini periksa user panitra di tabel sys user, pastikan full name sama dengan nama lengkap yang ada di tabel. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, jika nama dari Pak Panitra ini tidak, contoh ini misalnya ada Panitra, ada NIP-nya, ya, ini diambil dari config, SIPP config, kemudian ini diambil dari sys user-nya, user di SIPP. Nah, jika seperti ini artinya ada ketidakcocokan antara yang ada di tabel sys user ya dengan yang ada di eh, Panitra. Nah, mungkin langsung saya share screen-kan ininya aja untuk SQL job-nya. Jadi contohnya misalnya ini Bapak Ibu. Nah, contoh misalnya di sys user, ini tadi adalah namanya Pak Tontowi, S.H. Ini contoh misalnya. Kemudian di panitra PN-nya, nah ternyata Tontowi, spasi S.H. titik. Nah, jadi ada titiknya terakhir. Nah, sedangkan di sini tadi nggak ada titiknya. Nah, pastikan ini sama karena sebagai konektornya nanti di sini yang menghubungkan antara eh, sys user dengan yang ada di full name tadi. Nah, misalnya ini sudah kita pastikan untuk sama dulu aja. Biasanya sih otomatis sama, kalau nggak sama disamakan dulu. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba lihat untuk hasilnya. Nah, kita reload dulu, terus kemudian kita masuk ke rangkuman. Nah, peringatan tersebut tidak ada dan user SIPP-nya sudah kedeteksi. Nah, karena user SIPP-nya tadi kebetulan pakai NIP, nanti akan macam-macam di sini sesuai dengan penamaan. Nah, kebetulan di sini usernya menggunakan NIP. Nah, kemudian di sini karena login sebagai admin, maka tidak ada item apa-apa, hanya rangkuman saja. Di sini hanya bisa melihat setting itu tadi. Nah, bagaimana? Lalu login sebagai apa supaya lengkap? Yaitu loginnya menggunakan ketua atau wakil ketua. Misalnya ini pakai ketua atau wakil ketua. Nah, ketika kita klik di sini, nah maka di sini akan ada banyak eh, penuh penilaian, termasuk rangkuman. Dan jika memang punya hak akses, maka di sini juga mulai penilaian. Yang mana kalau ini diklik, nanti juga akan sama dengan misalnya. Nah, ini teknis judicial. Di rangkuman, kalau diklik juga akan mulai ke teknis judicial sama. Nah, mekanisme penilaiannya. Sekarang berarti pindah ke pimpinan. Jadi di sini akan ada 6 item yang dinilai, mulai dari teknis justisial sampai prestasi. Mekanisme penilaiannya ada 2, yaitu pertama misalnya teknis justisial. Nah, untuk yang item seperti ini dan warnanya merah, maka ini belum dinilai. Untuk item
yang ada hasil nilai dari SIPP ini otomatis akan dihitung oleh SIPP, sedangkan kalau bentuknya opsional seperti ini, maka pimpinan yang harus mengisi atau melakukan penilaian pimpinan. Nah, sebelum melakukan penilaian, pastikan bulan dan tahun penilaiannya itu eh, sama, ya, sudah sesuai dengan yang diinginkan. Sorry, maksudnya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian bagaimana untuk mengetahui bahwa apakah bulan itu sudah dinilai atau belum, itu kita bisa, misalnya Januari, misalnya kita pilih dulu Januari. Nah, misalnya kita teknis justisial. Nah, warnanya sudah biru, artinya ini sudah pernah dinilai. Berarti kita berpindah ke bulan yang lain, misalnya Februari, teknis justisial. Nah, ini juga sudah pernah dinilai. Maret. Nah, kalau untuk lebih mudahnya, itu kita bisa ngambil rangkuman. Di rangkuman itu ada riwayat penilaian. Nah, di sini sudah pernah ada, berarti bulan 1, 2, 3 itu sudah pernah dinilai dengan status dikirim. Artinya sudah, intinya sudah dilakukan penilaian. Nah, di sini juga Februari juga sudah dilakukan penilaian. Nah, sekarang untuk contoh misalnya sekarang kita akan melakukan penilaian di bulan April. Artinya bulannya kita ganti April 2021 udah. Nah, sekarang kita lakukan penilaian. Nah, ini kebetulan belum dinilai. Nah, lah ini yang di SIPP kok belum tersimpan ya. Ini tetap akan belum tersimpan sampai dengan nanti tombol simpan di bawah. Yang pertama yaitu teknis justisial. Di sini ada pembuatan bus, itu yang dinilai adalah kecepatan waktu penyelesaian bus, itu diambil dari SIPP. Kepatuhan input juga diambil dari SIPP, cuman validitas ini yang tidak ada SIPP. Nah, validitas itu misalnya valid. Nah, Panitra itu membuat busnya valid ya 100%, maka dipilih yang ini. Kemudian untuk pelaksanaan sita di sini kalau ada sita berarti ya sama, kalau sitanya itu lengkap sehari setelah pelaksanaan sita ya ini, tapi kalau pas hari sita itu lengkap ya ini, tapi kalau dibawa pulang dikerjakan di kantor berarti ya seperti ini. Nah, kira-kira begitu nilainya. Terus kemudian eksekusi juga sama, kalau ada eksekusi administrasinya lengkap pas hari eksekusi ya di sini. Tapi kalau setelah sehari atau 2 hari maka seperti ini. Misalnya taruhlah 2 hari. Terus kemudian eh, seterusnya. Nah, jika item penilaiannya sudah terisi semua ya 1, 2, 3 ini sudah diisi, ini sudah diisi ya 3 sudah diisi, maka di sini ada tombol menyatakan bahwa data telah apa namanya diisi sesuai dengan kenyataannya. Kemudian kita simpan. Dan nah, sekarang kita lihat di rangkuman Bapak Ibu. Penilaian berjalan bulan April kan tadi. Nah, di sini teknis justisial sudah diisi, capaiannya adalah 20% dari nilai maksimal 30. Nah, persentase capaian adalah 67%. Nah, jumlah item yang dinilai 9. Nah, kemudian nilai dapat dikirim jika jumlah item yang dinilai sudah 104, artinya ini kan baru 9 ya. 9 terus ini baru hanya akan selama belum 104 maka tombolnya masih belum aktif. Ya, di sini juga ada peringatan bahwa tombol hanya akan aktif jika item yang dinilai sudah 104. Di sini nggak aktif ya. Ini saya klik-klik juga nggak aktif. Nah, bagaimana supaya 104 ya dilanjutkan. Misalnya lagi ini boleh, apakah harus urut? Tidak. Misalnya karena ini itemnya beda-beda Bapak. Ini teknis justisial ada 3, administrasi peradilan, nah ini yang agak aman. Ada 13 item, terus kemudian manajemen peradilan ada 10, kemudian integritas ada 4, pendidikan ada 1, dan prestasi ada 1. Apakah harus urut? Enggak sih. Misalnya integritas dulu ya boleh-boleh aja. Misalnya kepatuhan LHKPN. Oh, waktu ya, misalnya itu ya. Terus kemudian disiplin. Apakah masuk kerjanya tepat waktu? Ya, lebih dari 81% Pak Panitra masuknya tepat waktu. Kemudian pulangnya juga tepat waktu terus, nggak pernah pulang awal lebih dari nah istirahatnya Pak Panitra juga tepat waktu terus misalnya. Terus kemudian apel, oh bulan ini Pak Panitra ternyata apelnya
hanya sampai 80% berarti poinnya ini. Terus pengaduan masyarakat, pernah nggak ada pengaduan? Oh tidak ada, kalau tidak ada ya ini, kalau ada ya disebutkan. Pak Panitra, apakah bulan ini ada hukuman disiplin? Tidak ada, tidak ada. Nah sama, misal centang, kemudian disimpan. Nah, ini tadi adalah integritas ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, skornya sudah muncul ya. Jadi skornya muncul. Nah, contoh seperti ini juga dari 40 dapat 24 karena nah itu otomatis dihitung oleh sistem. Nah, kemudian kita bisa ngecek lagi di rangkuman untuk penilaian berjalan. Nah, integritas juga sudah selesai. Nah, apakah boleh melakukan penilaian hanya sebagian saja misalnya? Ya, boleh-boleh saja. Misalkan ini, wah ini kan manajemen peradilan kan banyak sekali ya. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba separuh kemudian sudah ya nggak apa-apa. Separuh aja. Misalnya kontak kinerja ada, kemudian pelaksanaan kinerja ada misalnya lah. Tugas PTSP juga apakah sudah dilakukan apa namanya koordinasi atau belum, nah dan seterusnya. Ya. Terus kemudian pengelolaan ekot. Nah, pengelolaan ekot ini perhatikan di sini ada yang diambil dari SIPP ya. Nah, misalnya sampai dapat di poin 4, kemudian aduh mau kemana dulu misalnya Pak, ya udah dicentang aja kemudian disimpan dah. Coba kita cek di rangkuman perjalanan. Nah, pasti akan ada seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari 33 item yang sudah dinilai 12 dan statusnya ya kurang ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak, nah terus boleh ditinggal, ya boleh. Dan ya belum bisa dikirim karena belum semua. Jadi manajemen peradilan tadi ya, manajemen peradilan coba kita lanjutkan. Sampai mana ya? Nah, tinggal di gini aja. Kalau misalnya, oh sudah biru berarti sudah. Nah, cari yang merah. Nah, ini belum nih. Nah, misalnya apa nih? Nah, SIPP. Nah, ini kenapa kok biru duluan ya? Karena otomatis dari SIPP. Pokoknya begitu disimpan, dia satu satu kelompok ini akan tersimpan semua. Jadi mana yang sudah dinilai itu akan biru, ya, sedangkan yang masih itu merah. Contoh ini saya asal isi dulu aja, misalnya. Nah, ketika nggak ada gugatan sederhana ya nggak ada, tapi kalau ada ya. Apakah Pak Panitra aktif? Ya anggap aja Pak Panitra aktif, kontribusinya aktif, aktif. Nah ini Pak Pak Ketua yang menilai aktif nggak Pak? Apakah Pak Panitra aktif di ZI? Ya misalnya, aduh, ya pilihannya ini baru ya dan tidak sehingga 0 dan 5 ya. Nanti coba apakah perlu ya itu. Di pengelolaan PTSP ya anggap aja ini Pak Panitra teladan sehingga aktif. Ya, terus kemudian apa nih? Fasilitas lainnya ya anggap aja iya dulu. Terus kemudian kita simpan lagi. Nah, nggak apa-apa ini. Ini nge-replace ya, artinya nilai yang nah kalau misalnya anggaplah tadi salah nilai, waduh ternyata aslinya Pak Panitra itu nggak begitu aktif-aktif banget di ZI misalnya, nggak begitu kontribusi, tidak misalnya. Ya udah ini centang ulang, kemudian simpan lagi aja. Nah, enggak masalah ya, itu otomatis akan mengedit. Nah, nilai-nilai ini Bapak Ibu sekalian ya, ya ini nilai-nilai ini akan boleh dikoreksi selama belum dikirim ke Badilak ya. Tapi kalau sudah dikirim ke Badilak ya sudah selesai. Sehingga pastikan memang sudah akurat dulu ya. Data-data dukungnya lengkap. Nah, misalnya ini untuk penunjukan PP ini ada di administrasi peradilan, penunjukan PP full diambil dari SIPP, penunjukan JSP juga full dari SIPP, kemudian hanya GS-GS ini saja ya. Ini nantinya diharapkan disesuaikan dengan evidence ya. Nah, apakah nanti ini kemudian dilengkapi dengan evidence atau tidak atau link seperti APM itu ya nanti kami serahkan ke pimpinan. Nah, yang jelas tetap harus diisi sesuai dengan nah kira-kira gitulah. Tapi ini saya menjelaskan secara teknis saja bahwa yang penting dipilih sesuai dengan kondisi.
Nah, memang agak banyak ini itemnya Bapak Ibu sekalian. Validitas nanti bisa dilihat sendiri di setelah update ya. Wah, ini kok nggak pernah 100% ya udah, kita isi 100% aja. Nah, kita isi lagi 100%, 100%, 100%, terus kemudian ya baguslah nilainya. Terus kemudian ini contoh saja. Ya, kita centang dan kemudian kita simpan. Yes. Oke, kita lihat rangkumannya. Oke, 1, 2, 3, 4, teknis justisia lengkap, administrasi peradilan sudah, manajemen peradilan integritas sudah, nah pendidikan, apakah bulan ini sudah naik? Oh, misalnya S2, ya udah, simpan, simpan lagi, centang, simpan. Prestasi, oke. Apakah Pak Pan terpilih sebagai pegawai teladan? Oh, tidak, misalnya. Apakah bulan ini menghasilkan karya ilmiah? Oh, tidak juga. Apakah ada prestasi diklat? Oh, ya kebetulan pas ikut diklat dan juara 1, misalnya. Atau prestasi lainnya? Oh ya, apa misalnya. Kan kemudian disimpan. Ya. Nah, kita ke rangkuman, terus kemudian di penilaian. Bapak Ibu sekalian, ini perhatikan bulan April sudah masuk ya. Tetapi nilai masih dianggap nol karena belum dikirim jadi capaiannya masih dianggap nol. Ya, tetapi kalau untuk, nah ini dari grafik kelihatan antara target dan capaiannya ada space ya, karena yang bagus itu harusnya target dan capaian itu merapat, tapi ini ada space. Nah, coba di bulan, nah sudah 104 item, sudah 104 item, dan sekarang sudah aktif. Nah, jumlah penilaian lengkap 104 item, lanjutkan ke pengirim nilai ke Badilag. Nah, artinya tombol kirimnya sudah aktif Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini, nah di sini untuk riwayatnya itu masih nol nilainya karena belum dikirim. Masih proses penilaian dianggapnya. Nah, pada saat seperti ini Bapak Ibu masih silahkan, masih bisa ngoreksi jika dianggap kurang, maksudnya evidence-nya kurang mendukung gitu ya. Nah, di sini nilainya ada 75, berarti nilai 75. Nah, setelah itu langkah terakhir adalah dikirim. Ini klik kirim, andai kata ini sudah yakin, maka klik kirim, simpan ya. Nah, data tersimpan. Mungkin untuk sampai pengembangan saat ini kita akan klik rangkuman lagi. Nah, jika nilainya ini sudah terkirim sebenarnya Bapak Ibu, klik lagi rangkuman kalau misalnya nilainya belum keluar. Nah, ini masih nol ya, tadi harusnya kan 75. Nah, tapi ini statusnya sudah terkirim. Tapi kalau masih nol mungkin perlu di-refresh ini ya. Reload, kemudian kita ke rangkuman lagi. Oh, nilainya sebentar, sebentar, sebentar. Ini harusnya April. Nilainya tadi berapa? 75 harusnya ya. 75. Nah, kalau sudah, ini April 75 ya. Tapi ini 75 kok pasti. Kalau sudah di ini Bapak Ibu, misalnya mau dikirim lagi, coba saya kirim ulang lagi, saya kirim lagi, yes. Oh, sorry, simpan. Nah, nilai sudah pernah dikirim dan dicatat dengan nomor register PA.PT Kiki. Nah, itu Bapak. Sehingga pengiriman nilai ini hanya berlaku sekali. Ya, seperti ini tadi. Karena PA ya, nomor ini didapat dari mana? Dari eh, apa namanya? Nomor ini didapat dari servernya Badilag. Jadi kalau sudah seperti ini ya udah data otomatis akan naik ke Badilag. Saya kira itu. Nah, ini kok tapi sebenarnya ini sudah kesimpan Bapak Ibu. Coba saya harusnya sudah kesimpan ya. Apa harus login ulang dulu? Coba nanti kan kami cek lagi. Ini sudah 75. Rata-rata capaian 5,9. Jadi harus kembali back dulu tadi. Harus back dulu ya. Jadi nilainya 75. Nah, kalau dilihat di grafik penilaian seperti ini 92,
567175. Nah, hanya sesimpel itu mekanismenya untuk teman-teman admin memastikan bahwa user SPP-nya ada, kemudian untuk pimpinan eh, pastikan ketika menilai adalah bulannya terpilih bulan yang dimaksud, seperti ini. Nah, ketika kita milih bulan April di sini atau Mei lah contohnya, ini misalnya Mei kan masih kosong, nah ini nggak ada isinya, maka ketika kita pindah kemana-mana ya tetap akan Mei semua datanya Bapak. Jadi itu. Nah, bagaimana, Mas ini bagaimana kalau misalnya kejadiannya saya salah pilih bulan? Nah, ya selama belum dikirim ini Bapak Ibu ya sudah, nggak apa-apa. Ya, misalnya ini kan bisa dilihat nanti, aduh salah bulan, nah ya baru sadar di tengah, ya udah nggak usah diselesaikan sampai dengan belum dikirim nanti, gitu. Ya, saya kira itu saja penjelasannya Bapak Ibu, semoga memberikan manfaat, dan untuk yang dari tingkat pertama sementara, itu paling nanti coba kalau sudah update, apakah ada kendala atau tidak. Untuk tim teknis Bapak Ibu mungkin ini untuk teman-teman nanti akan, kita coba problem solving kalau misalnya sudah terjadi update. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.